Cilacap terkini, ribuan keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Cilacap hadiri silaturahmi peresmian masjid dan pengajian akbar untuk keluarga besar Muhammadiyah dan pelepasan jamaah Haji Al-Mabrur inklusif program Jaga Indonesia. Ribuan keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap berduyun-duyun hadiri pengajian akbar dan silaturahmi akbar peresmian Masjid Muhammadiyah dan pelepasan jamaah Haji Al-Mabrur Kabupaten Cilacap eksklusif Jurnal Media. Agenda apa ini? Semangat agenda Pak. Semangat agenda silaturahmi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Wow, banyak pengunjungnya. Salah satu peserta pengajian dan silaturahmi akbar Ikoh dan Ririn Fajriah, mantan anggota DPRD Kabupaten Cilacap, merasa bangga menjadi keluarga besar Muhammadiyah. Silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah peresmian masjid diresmikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Dr. Haji Agung Danarto MAG, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman, Forkompimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Dr. Andes Imam Tobroni MM, dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Ribuan jamaah dan keluarga besar Muhammadiyah hanyut dalam pengajian akbar keluarga besar Muhammadiyah eksklusif Jurnal Media. Jiwanya
Dalam silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, puluhan jamaah Haji Al-Mabrur dilepas oleh Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, dan sebagai ketua rombongan jamaah Haji Al-Mabrur Dr. Andes Satmoko Danardono MSI, yang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Nampak berbahagia jamaah Haji Al-Mabrur dilepas oleh ribuan warga Muhammadiyah dalam kemasan pengajian akbar keluarga besar Muhammadiyah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap Kiai Haji Kuswan Hasan SEST berharap jamaah haji dapat menjaga kesehatan sehingga pulang di Indonesia dan berangkat ke Mekah mendapatkan kesehatan yang prima. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji melepaskan jamaah haji kepada Dr. Andes Satmoko Danardono untuk berangkat menuju ke Tanah Suci dan berharap berdoa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap pada khususnya, Indonesia pada umumnya, bisa mendapatkan barokah sehingga Indonesia akan lebih maju. Dr. Haji Agung Danarto MAG juga memberikan pataka simbol-simbol jamaah Haji Al-Mabrur untuk dapat melaksanakan ibadah di Tanah Suci dengan sempurna dan menjadi haji yang mabrur. Eksklusif Jurnal Media. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Cilacap, Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji, beserta Bapak Wakil Bupati Cilacap, Dr. Aulia Rahman, Samsul Aulia Rahman. Selamat Pak Samsul, meski mengemban tugas mendampingi Bapak Bupati bisa menyelesaikan tugas doktoral. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Yang kami hormati Bapak Sekda termuda di Cilacap ini, Bapak Awaludin, maaf kalau tidak lengkap menyebut namanya, biar kelihatan akrab saja, apa sok akrab saya. Kemudian Bapak-Bapak dari Forkompimda ya, yang kami hormati, Bapak Dan Lanar, salam buat sahabatku Dan Lanar yang kemarin saya laporkan ini Pak Bupati, dia hanya WA kemudian datang ke panitia pembangunan masjid menengok sebelum jadi masjidnya itu, kemudian ini saya titip tapi tidak banyak. Kita doakan mudah-mudahan Pak Dallanal juga diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pejabat di Cilacap yang barangkali tidak kami sebut satu persatu nama dan jabatannya. Hari ini menghadiri 4 acara. Satu, tadi diawali kami laporkan Bapak Bupati bahwa Muhammadiyah Cilacap ingin sebagai bentuk partisipasi ini Pak Wagub. Tadi kami telah mengawali dengan apel siaga mobil-mobil layanan umum. Mobil-mobil layanan umum. Memang Muhammadiyah ini hadir untuk melayani umum. Muhammadiyah ini hadir berbuat untuk umum dan untuk kemaslahatan bangsa. Dan alhamdulillah berjalan dengan sukses. Ada 65 mobil PAUD dari
mobil layanan sosial, mobil layanan di PKU ambulan, kemudian layanan antar. Ada 90, 43 pria, 47 wanita. Ada usia termuda 20 tahun. Luar biasa. Saya tahun 96 diberi izin karena masih menjabat bupati kan ya sampai dengan November nanti. Jadi ada 5, ada BUMD, ada jumlahnya 30, ada jumlahnya semuanya berarti dengan BUMD ada 40 orang. Saudaraku sekalian, insya Allah nanti doa Anda di sana makbul, doa Anda di sana didengar oleh Allah. Doakan khususnya masyarakat Kabupaten Cilacap tetap bisa damai, ya, bisa senantiasa aman, dan bisa senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan. Umumnya adalah untuk bangsa Indonesia ini. Tidak lupa ketua panitia yang tahu ada salah satu panitia pembangunan masjid yaitu Haji Wasito SE itu juga meninggal, masjidnya belum selesai, dia kena COVID Pak Bupati. Dia kena COVID, meninggal dunia. Kita juga doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Kami laporkan dari pembangunan masjid tadi sudah dilaporkan, hanya saja memang waktunya memakan waktu 2 tahun, namun alhamdulillah bisa diresmikan dan bisa diselesaikan. Saudara sekalian, sebagaimana tadi kami sampaikan, untuk penyempurnaan, karena tidak ada sempurnanya barangkali, masjid tadi sudah di depan kami sampaikan masih tetap membuka peluang apa? Peluang amalan-amalan sedekah jariah agama yang terkadang untuk waktu bimbingannya kurang cukup dirasa, sebab hampir tidak pernah dibicarakan bagaimana manasik haji. Hampir orang yang mau berangkat haji baru berpikir bagaimana manasik, tidak bagaimana pengajian-pengajian yang ada untuk sholat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tetap bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Harapannya semoga yang 90 orang itu mabrur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pesan dari Rasulullah SAW. Bagaimana supaya mabrur? Mohon izin Pak Dokter kalau bacaan saya salah. Karena Pak Agung ini dokternya spesialis hadis Pak. Jadi yang saya tahu, Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, man hajjah falam yarfus walam yamsuk roja'a min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummu. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji sedangkan dia tidak berbuat rafat dan tidak berbuat pula fusuk, maka dia akan kembali suci dari dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibu-ibu, bapak, saudaraku sekalian yang dihormati, yang dirahmati oleh Allah. Muhammadiyah, baik kepada perorangan, kepada lembaga, wabil khusus kepada pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Barangkali sering mulut saya ini lancang, kami mohon keikhlasan terima. Juga kepada teman-teman internal Muhammadiyah. Ada pepatah bijak, tak ada gading yang terletak. Dosa-dosa di antara kita tentu banyak, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Maka dari itu, saya atas nama pribadi maupun pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap menyampaikan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allah minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji berharap keluarga besar Muhammadiyah menteladani
ketokohan dan keilmuan Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif tentang kesederhanaan dan bagaimana mencintai negara, dan harapannya Kabupaten Cilacap bisa mencontoh ketokohan Buya Syafi'i Ma'arif. Eksklusif Jurnal Media. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi. Saya hormati, saya banggakan Sekretaris FP Muhammadiyah Bapak yang selalu mendampingi saya, dan mudah-mudahan tali silaturahmi ini tidak putus sampai di yaumil kiamat kelak. Yang saya belum, alhamdulillah kita semua hari ini saya berbahagia bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara sekalian dan sehat, bahagia dan barokah. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri acara silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah se-Kabupaten Cilacap dan pelepasan jamaah calon haji KPIH Al-Mabrur tahun 2022 sekaligus peresmian Masjid Al-Furqan pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu sekalian, dari doa taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Kita bahagia telah menyelesaikan puasa sebulan penuh. Jadi inilah ada korelasi puasa dengan ibadah haji. Karena puasa ada banyak para cendekia menyampaikan, inilah ikrar, inilah gemblengan, inilah kawah tanda dibuka, inilah pendidikan bagi kaum muslimin, di mana semua digembleng selama 30 hari menjalankan ibadah puasa. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita petik dari sana. Kenapa puasa harus? Inilah adalah salah satu bahwa pengampunan, minta pengampunan, artinya kita salah satu untuk menghapus dosa. Menghapus dosa kedua adalah menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ini cara penghapusan dosa. Nah, inilah tinggal mati. Kok ada ya berdoa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok harus jauh-jauh ke Mekah, juga harus bayar biaya mahal, harus menunggu waktunya yang lama. Apakah kalau kita memohon berdoa kepada Allah di Cilacap, Allah tidak mengabulkan? Islam mengajarkan bahwa berdoa di mana saja, kapan saja, dengan cara berbisik-bisik, menangis keras, Allah pasti akan mengabulkan dan tidak perlu biaya. Tapi untuk ibadah haji itu tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, yaitu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah sana, yaitu sekitar 2 juta umat Islam dengan membaca, mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini membaca ini berulang kali, yaitu beliau menyampaikan sebagai mayoritas di Indonesia
penganut agama Islam memiliki tanggung jawab yang besar untuk apa? Untuk menjadikan suasana bangsa ini untuk menjadi aman, tentram, dan nyaman. Kalau tidak dilakukan dari sebagai ini gagal sebagai mayoritas. Ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ini saya melihat teman saya banyak cerita bagaimana waktu itu saya dengan Pak Sekda, Pak Farid, yaitu yuk kita sukseskan dulu pendidikan. Maka pendidikan harus sukses, baru yang lain. Tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Dan terima kasih, bidang kesehatan juga Muhammadiyah sudah paling depan. Dan saya dulu merintis dengan beliau Bapak yaitu tiga kelas. Tiga kelas itu saya bersama beliau, yaitu pertama kita mengumpulkan anak-anak SD setiap kecamatan yang terbaik untuk disekolahkan melanjutkan. Siapapun nanti yang melanjutkan, saya titip sebagai bangsa teruskan. Terima kasih. Ini pernyataan dari Pak Buya Ma'arif, yaitu kalau ingin menghancurkan suatu negara untuk menyampaikan dalam selamanya, maka lemahkan dulu pendidikan. Beliau menyampaikan, kalau ingin menghancurkan suatu negara, suatu daerah, maka lemahkan dulu pendidikan. Jadi kalau ada yang anak-anak nakal, pendidikan tidak sukses, berarti menurut beliau lulusnya para pengajar ini tidak dengan lulus semestinya. Ada dokter yang anak di rumah sakit banyak yang meninggal dari pengajar saat ini mengedepankan pendidikan dan kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kepada calon jamaah haji melalui Harul Mabrur. Dalam pengajian keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, pimpinan pusat Muhammadiyah Dr. Agung Danarto MAG berharap kepada keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Cilacap tetap bersatu, NKRI dan Pancasila menjadikan landasan dasar bernegara. Muhammadiyah menjadi contoh organisasi lain untuk terus membangun, bekerjasama dengan pemerintah, dan tentunya adalah untuk membangun Kabupaten Cilacap yang tercinta. Eksklusif Jurnal Media. Luar biasa tadi yang disampaikan sudah itu Ustaz betul, sehingga tugas saya katanya diselesaikan oleh Bapak Bupati. Saya tinggal pakai yang lainnya saja. Kemudian juga yang kita hormati antara Muhammadiyah dengan pemerintah daerah yang terbangun selama ini. Tidak cukup hanya Bupati dan Wakil Bupati, ternyata Sekda juga bersama dengan kita. Bapak Haji Alauddin, terima kasih atas kerawannya. Kemudian bapak-bapak kepala dinas ini sudah ternyata kepala dinas pendidikan, kemudian kepala kantor Kemenak Kabupaten juga hadir. Matur nuwun atas kerawannya. Kemudian bapak Kabupaten Cilacap. Dan yang kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, ini kurangnya apa dari segi keilmuan. Tapi begitu diundang dipanggil dengan Pak Yai Kuswan itu agak tersipu beliau karena tidak terbiasa kita mengundang Yai ini. Dan saya tadi ketika masuk ruangan ini saya mengira peserta jamaahnya hanya ada di ruangan ini. Ternyata ketika diajak ke masjid untuk meresmikan masjid, ternyata yang ada di ruangan ini seperti kayaknya mungkin nggak ada ya, karena di luar ini ternyata jauh lebih banyak dari yang ada di sini.
Ini berarti Anda Pak Kuswan, aula kita, masjid kita tidak cukup untuk menampung jamaah kita. Ke depan harus kita pikirkan itu Pak Kuswan, kalau ada acara-acara Muhammadiyah itu bisa menampung seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah di satu tempat. Ini tentu keinginan kita semua. Buya Syekh Arif, beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1998 sampai dengan 2005. Ketokohannya, keilmuannya, kalau di bidang keilmuan insya Allah bertarafnya internasional. Kalau nggak salah 3 tahun Buya Syekh Arif menjadi profesor kami di Malaysia. Seminar-seminar internasional juga luar biasa banyaknya. Ketokohannya di lingkungan lintas agama, lintas suku, bangsa dan lain sebagainya. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, Pak Presiden itu dibelain dari Jakarta terbang ke Jogja khusus, acaranya juga khusus untuk melakukan takziah melepas Buya Syekh Arif yang terakhir. Kemudian juga Kapolri hadir, kemudian beberapa menteri juga hadir, ya. Itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa, termasuk tadi betul itu yang disampaikan Masjid Gede Kauman itu seumur-umur. Karena saya tanya kepada ketua takmir masjidnya, pernah nggak sebelumnya masjid ini dimasuki oleh non-muslim? Jawabannya belum pernah. Kemarin ini dimasuki oleh mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, datang ke situ untuk memberikan penghormatan terhadap Buya Syekh Arif. Buya Syekh Arif kan kalau dari segi ketokohannya luar biasa, insya Allah banyak orang yang kenal dengan itu. Beliau adalah jembatan yang bisa menjembatani antara umat Islam, khususnya Muhammadiyah, dengan lintas agama dan dengan pemerintah. Ketika politik kemarin agak memanas, politik aliran dan lain sebagainya, banyak yang kemudian apalagi masa pilpres itu ya, yang kemudian menjadi terkotak-kotak. Buya Syekh Arif tampil untuk bisa menjembatani hubungan baik antara agama, termasuk juga hubungan dengan pemerintah. Ini orang yang agak jarang yang seperti ini. Bahkan karena untuk menjembatani ini tidak sedikit warga Muhammadiyah yang tempoh hari agak sinis, agak mencemooh Buya Syekh Arif. Tetapi dari lubuk hati yang paling dalam beliau adalah orang yang luar biasa. Sampai akhir hayatnya Buya Syekh itu menempati satu rumah yang dulu dikredit ketika awal jadi dosen, ketika pulang pertama kali dari studi di Amerika, dikredit dan baru 15 tahun kemudian rumah ini lunas. Dan setahu saya rumahnya belum pernah direhab, belum ada pengembangan dari rumah itu. Buya Syekh Arif sampai akhir hayatnya nggak punya pembantu, luar biasa. Kemana-mana jarang pakai sopir, selalu nyetir sendiri. Tentu sebelum masa udur ya, setiap pagi, hampir setiap pagi itu sepedaan. Kalau makan ya biasa diantrinya, kalau tidak antrinya ya di warung bakso pinggir jalan bersama dengan rakyat yang lain. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Buya Syekh ini memang kalau dari segi harta beliau tidak silau. Kalau dari segi kemungkinan kemarin dari staf kepresidenan itu menyampaikan dulu Buya Syekh Arif itu pernah ditawari untuk menjadi komisaris utama salah satu BUMN yang besar. Insya Allah kalau jadi komisaris utama itu ya lumayan lah penghasilannya ya, lumayan. Tapi Buya Syekh Arif ketika bertanya pekerjaannya apa, rapatnya berapa kali sebulan atau setahun dan lain sebagainya, ketika dijelaskan itu Buya Syekh kemudian muncul teratur karena menganggap kalau saya dapat penghasilan dari situ ini berarti saya makan gaji utama gitu. Luar biasa. Pernah juga Buya Syekh dulu ketika menjadi One Thing Press, Dewan Pertimbangan Presiden,
pertama kali yang ditawari untuk menjadi ketua dewan itu adalah Buya Syafi'i. Tapi Buya Syafi'i sudah tidak kesediaan. Terakhir, ketika Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia, sebenarnya Buya Syafi'i Ma'arif itu punya hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, karena beliau pernah mendapatkan penghargaan penghargaan Mahaputra Utama. Penghargaan itu sehingga berhak untuk dimakamkan di sana. Kemarin juga dari Istana Kepresidenan mengingatkan kita di PP Muhammadiyah Buya Syafi'i punya hak di sana. Tapi Buya Syafi'i Ma'arif ingin bahkan di akhir hayatnya, setelah kematiannya, itu selalu bersama-sama dengan rakyat, selalu bersama-sama dengan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau memilih, beliau berwasiat untuk dimakamkan di makam Muhammadiyah di Donomulyo, Magelang, Kulon Progo. Ini sesuatu yang luar biasa bagi teladan dari Buya Syafi'i Ma'arif. Dan ini keteladanan kesederhanaan dari beliau, dari segi kualitas intelektual, kualitas pribadi, lintas agama dan lain sebagainya, beliau adalah tokoh utama. Tapi dari segi kesederhanaannya, mungkin orang tidak mengira kalau beliau ini adalah tokoh, karena yang dia miliki hanya biasa-biasa saja. Tapi mungkin juga begini, ini salah satu karakter dari orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu kan melihat kehidupan dunia, ya, melihat kehidupan dunia itu kan seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10. I'lamu annamal hayata dunya lahibun wa lahun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Kemudian di akhir ayat itu ditutup dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak lagi berpesan di mana-mana. Dan saat ini perkembangannya luar biasa itu amal usaha yang dikelola oleh ibu-ibu Aisyah. TK Badan PAUD kita itu sekarang angkanya sudah melampaui 40.000 di tingkatan nasional di Indonesia, melampaui 40.000. Luar biasa dari segi jumlah itu. Kemudian SD, SMP, SMA, madrasah itu juga berkembang. 5 tahun yang lalu ketika Muktamar Muhammadiyah di Makassar, pesantren Muhammadiyah dilaporkan baru ada 80 sekian, kurang dari 100. Terakhir ketika tahun kemarin acara tanggal dilaporkan pesantren kita jumlahnya sudah di atas 300, hampir 400. Pertambahan jumlah yang luar biasa. Ketika 5 tahun yang lalu universitas kita itu jumlahnya baru 40. Sekarang jumlahnya universitas ada 73 yang universitas. Sementara kalau perguruan tinggi yang non universitas termasuk STIE yang kita miliki di Cilacap ini, itu sekarang jumlahnya ada 173. Ya alhamdulillah jumlahnya. Ada perkembangan yang signifikan. Bahkan mungkin ada di satu wilayah, satu daerah, satu cabang, satu ranting yang jumlah orang Muhammadiyah hanya sedikit, tetapi memiliki amal usaha, memiliki SD, memiliki SMP, memiliki PAUD, TK, dan sebagainya ada seperti itu. Nah, salah satu sebabnya latar belakangnya adalah cara pandang Muhammadiyah terhadap yang pertama fungsi manusia, yang kedua adalah apa itu kehidupan dunia, konsep tentang kehidupan dunia. Kalau cara pandangnya terhadap fungsi manusia, Muhammadiyah meyakini bahwasanya manusia hidup di muka bumi ini tujuannya dua. Yang pertama adalah ayat 56, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya adalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Sehingga katanya semua hidup orang Islam itu didedikasikan pengkhidmatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas yang kedua,
sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah tatkala Tuhan itu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku menciptakan di muka bumi khalifah, dan khalifah itu adalah manusia, kita itu semua. Khalifatullah, wakil Allah di muka bumi yang memiliki tugas menciptakan rahmatan lil alamin. Sehingga karenanya tugas kita adalah menciptakan rahmatan lil alamin. Tolak ukur dari rahmatan lil alamin adalah khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Sehingga karenanya dengan konsep khairun nas anfa'un linnas ini bisa jadi ya, pahala Bapak Bupati ini jauh lebih banyak daripada kita semua yang setiap hari selalu jamaah di masjid, yang setiap hari selalu baca Quran dan lain sebagainya dalam aspek ini. Tapi Muhammadiyah selalu memandang dua tugas ini seperti dua sisi mata uang, ya, dua sisi mata uang. Di sisi yang lain adalah takluk Allah, ya, ibadah kita, takarruf kita bagus kepada Allah. Di sisi yang lain takluk nas, hubungan dengan manusia untuk menjadi khalifatullah fil ardi itu. Dua aspek itu selalu berkaitan, sebagaimana juga ibadah kita. Dua aspek itu harus juga selalu berkaitan. Ibadah makhluk Islam semuanya sepakat, semuanya nggak ada yang menolak. Tapi begitu sampai kepada siapa yang akan dicalonkan sebagai yang nomor satu, semuanya pengen yang nomor satu. Tidak ada yang pengen nomor dua, tidak ada yang mau ngalah. Nah kalau seperti ini ya persatuannya masih persatuan di atas kertas, masih persatuan ngomong doang, ya tidak bisa seperti itu. Sehingga persatuan ya harus hakiki, harus masuk ke dalam substansi. Bersatu bukan persatuan itu yang penting bukan lesannya ngomong apa, tapi yang penting adalah kesediaan kita untuk saling take and give, menerima dan memberi, saling membangun kebersamaan. Nah ini ibadah haji juga penting juga untuk seperti itu ya. Orang mau dikipas angin banget. Dan totalitas jiwa yang dipunyai di jalan Allah. Kalau Pak Quraisy Shihab itu memahami al-anfus, itu tidak cukup hanya diartikan sebagai nyawa, sehingga berjihad itu tidak cukup hanya dengan nyawa saja. Kenapa? Karena nyawa itu adalah nafsun mufrad, sementara di sini ini al-anfus ini adalah jamak, sehingga al-anfus dimaknai dengan totalitas jiwa yang ada pada diri seseorang. Khidmatan, ada tenaga, kesempatan, di samping nyawa itu sendiri, sehingga karenanya totalitas jiwa inilah yang dipakai untuk berjihad. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam melaksanakan tugas sebagai khalifatullah fil ard harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan jihad. Dan jihadnya Muhammadiyah adalah dengan membesarkan amal usaha, dengan memperbanyak, memaksimalkan fungsi Muhammadiyah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Jihad bagi Muhammadiyah tidak perlu pergi ke Syria, tidak perlu pergi ke Ukraina, tidak perlu pergi ke daerah-daerah yang konflik, tidak perlu. Tapi jihad bagi Muhammadiyah adalah mengerahkan segenap upaya agar amal usahanya maju, agar bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dan bangsa. Itu model jihadnya Muhammadiyah. Hari ini kita bertepatan dengan tanggal 1 Juni, Hari Kesaktian Pancasila, Hari lahir Pancasila. Mohon maaf ya, Mas, Hari lahir Pancasila. Muhammadiyah ikut serta dalam kelahiran Pancasila ini, dan Muhammadiyah berkomitmen ya untuk terus memelihara Pancasila kita ini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia.
Karena keyakinan ini, maka ketika Muktamar Muhammadiyah 2015 di Makassar yang lalu, Muhammadiyah semakin mengokohkan, semakin memperkuat jati dirinya bahwa negara Pancasila itu adalah darul arti wa syahadah, merupakan negara hasil konsensus dari seluruh anak bangsa yang Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk mentaati konsensus tersebut. Sehingga karenanya orang Muhammadiyah tidak pernah berpikiran dan juga tidak boleh berpikiran, tidak boleh mengikuti kalau ada faham-faham yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah, faham-faham yang ingin mendirikan negara Islam, atau faham-faham yang ingin mendirikan kerajaan Islam. Entah itu namanya ISIS, entah namanya Daulah Islamiyah, namanya negara Islam dan lain sebagainya, tidak boleh ya. Muhammadiyah tidak punya pikiran dan tidak boleh punya pikiran, karena Muhammadiyah sudah terikat dengan komitmen bersama antar seluruh anak elemen bangsa untuk menggunakan negara kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45 dan berfalsafahkan Pancasila ini sebagai negara tempat kita mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kita usahakan semaksimal mungkin pemerintah daerah dan lain sebagainya dengan cara-cara yang memang diperbolehkan, dengan cara-cara yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian cara pandang kita warga Muhammadiyah terhadap kehidupan ini seperti tadi yang terdapat di dalam Al-Hadid tadi itu ayat 10, I'lamu annamal hayata dunya laibun wa lahwun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanya permainan dan sendaguro. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang melalaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior, yang usianya sudah di atas 60 tahun, mungkin pernah mengalami naik turunnya, jatuh bangunnya. Ketika keadaan sehat, ketika keadaan harta bendanya sedang banyak, seakan-akan apapun bisa dia lakukan, seakan-akan apapun bisa dia capai. Tapi ketika seiring pertambahan umur, ketika ekonomi tidak sebagus dulu, ketika kesehatan sudah mulai, entah itu yang asam urat, entah itu yang gula darahnya tinggi, yang tensinya tinggi, yang kalau pulang dari kegiatan masuk angin, habis kegiatan harus pijetan dan lain sebagainya, mulai merasakan bahwa kenikmatan dunia ini tidak abadi, kenikmatan dunia ini tidak selamanya. Sehingga karenanya ada kenikmatan yang lebih abadi, yaitu kenikmatan di akhirat, ya, kenikmatan di akhirat. Tapi cara pandang Muhammadiyah tidak seperti cara pandang para kaum sufi yang eskapis, yang kemudian menganggap kehidupan dunia ini sebagai kehidupan yang menjijikkan, sebagai kehidupan yang harus ditinggalkan. Tidak seperti itu. Muhammadiyah memandang kehidupan dunia ini sebagai medan laga, medan tempur antara kebaikan melawan kemungkaran, antara ahlul taqwa dan ahlul hawa. Pertempuran yang abadi. Seseorang kalau bisa selamat dari kehidupan dunia, hidup di dunia, kemudian berproses, kemudian berkembang, kemudian menikmati kehidupan dunia, tapi tidak pernah melalaikan kehidupan dunia, maka dia akan menjadi ahli takwa. Tetapi kalau hidup di dunia, dia terlalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi, dilalaikan oleh pangkat, jabatan, harta banyak dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi ahlul hawa. Ya. Allah berfirman, Al-Jaziyat ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu.
Tahukah kamu sekalian, orang-orang yang telah mengambil sebagai Tuhannya hawa nafsunya. Nah, ahlul hawa ini adalah orang-orang yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ahlul hawa. Nah, pertempuran abadi antara ahlul hawa dan ahlul taqwa. Tapi kita tidak boleh kemudian eskapis, meninggalkan kehidupan dunia. Karena kalau meninggalkan, tidak ada bukti bahwa kita mampu mengalahkan kehidupan dunia. Sehingga karenanya ya kita harus. Sani Arianto, tim liputan Jurnal Media, ucapkan selamat dan sukses kepada Jamaah Haji Al-Mabrur pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, dan selamat dan sukses atas peresmian masjid, apel siaga dan silaturahmi akbar keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Like, subscribe, share, dan komen.